Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, silahkan untuk pertemuan kali ini tentunya masih bersama Pak Guru dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Kalau sudah disiapin, lalu kita buka pada halaman 9. Silahkan dibuka halaman 9. Pak Guru akan memulai dengan salah satu poin kecakapan hidup. Diulang, halaman 9 pada poin kecakapan hidup. Kalau sudah dibuka, mari kita awali segala bentuk aktivitas kita dengan bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kalau sudah dibuka dalam kecakapan hidup, Pak Guru akan sedikit membahas terkait tentang materi yang akan Pak Guru sampaikan kali ini. Kecakapan hidup ataupun aktivitas kita sehari-hari dalam hidup kita di dunia ini, apa saja sih yang harus kita lakukan? Setelah mempelajari surah Al-Fatihah, silakan diperhatikan bukunya. Setelah mempelajari surah Al-Fatihah, anak-anak diharapkan dapat menerapkan beberapa perilaku berikut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu mengucapkan kalimat hamdalah. Apa itu hamdalah? Alhamdulillah setelah selesai beraktivitas. Jadi setelah kita selesai melakukan aktivitas apapun, kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Hamdalah itu seperti apa ucapannya? Yaitu seperti alhamdulillah, yang artinya adalah segala bentuk puji-pujian ataupun segala bentuk puji itu hanya tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun bentuk puji-pujian itu ada 4. Nanti Pak Guru bahas kalau kita sudah masuk ke selanjutnya ya. Ingat, puji-pujian ada 4. Nanti Pak Guru akan bahas supaya anak-anak lebih semangat lagi dalam belajarnya, biar lebih penasaran. Dan juga waktu minggu lalu Pak Guru bahas apabila kita hendak memulai, ini memulai. Kalau yang barusan Pak Guru bahas mengakhiri. Apabila kita memulai suatu bentuk aktivitas ataupun kegiatan apapun, hendaklah kita mengucapkan kalimat basmalah. Basmalah yaitu ucapannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih mesti mengucapkan kalimat basmalah? Karena kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'un. Setiap perkara tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'un, maka akan terputus bentuk rahmatnya, akan terputus bentuk berkahnya. Nah, itu. Jadi ada nilai-nilai tersendiri jika kita memulai suatu pekerjaan ataupun aktivitas dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan pernah kita meninggalkan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika hendak memulai dan juga mengakhirinya dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum melakukan aktivitas. Nah, itu Pak Guru sudah bahas ya. Minimal hendak melakukan aktivitas pun kita berdoa kepada Allah minimal dengan mengucapkan ataupun membaca basmalah. Yang ketiga, mengajak teman melaksanakan sholat fardu. Apabila kita sedang bermain, ketika waktu sudah menunjukkan waktu sholat, entah itu sholat duhur, sholat asar, ataupun sholat yang lainnya, hendaklah kita mengajak teman kita. Yuk kita sholat bareng, yuk kita berjamaah, itu setidaknya. Ataupun kalau tidak mau, cukup kita ingatkan saja. Oh iya, sekarang sudah waktunya sholat duhur, yuk kita sholat bareng-bareng. Nah, itu mengingatkan saja lebih baik. Yang keempat, belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Jelas di sini ilmu agama harus lebih dipentingkan. Karena apa ilmu agama harus dipentingkan? Karena ilmu agama merupakan dasar kita ataupun dasar hidup kita untuk melakukan segala bentuk aktivitas apapun, minimal terkait tentang ibadah kita, sosial kita, ataupun seharian kita, itu ditunjang ataupun didasari dengan ilmu agama. Apabila anak-anak kelas 3A ataupun 3B melakukan amal baik tapi tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, maka tertolak bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya,
Pak Guru nih, Pak Guru memberikan sedekah, tapi Pak Guru tidak tahu ilmu tentang sedekah itu seperti apa. Ngasih aja sedekah, percuma kan? Tidak diterima, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya apa ditolak? Alasannya karena tidak tahu ilmunya, tidak tahu ilmu sedekah seperti apa, tidak tahu tentang ilmu sholat seperti apa. Misalkan lagi anak-anak kelas 3A ataupun kelas 3B ketika hendak melaksanakan sholat tapi tidak tahu tentang etika, tidak tahu tentang tata cara sholatnya seperti apa. Sholat saja ya, nggak tahu wudhunya sah, nggak tahu wudhunya ada yang rusak, nggak tahu apa, karena tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama, maka ibadahnya ataupun sholatnya tidak diterima, bahkan ditolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap manusia yang beramal tapi tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, mardudatun la tuqbalu, itu ditolak bahkan tidak diterima. Itu dasarnya. Yang kelima, menghindari perbuatan tercela seperti mengejek teman. Jelas apabila kita bermain dengan teman-teman kita, diusahakan ataupun bercandanya tidak boleh berlebihan. Boleh bercanda tapi tidak berlebihan, sehingga tidak menimbulkan saling perkelahian, tidak saling tersinggung ataupun saling mengejek, itu pun tidak dibenarkan. Itu ya sekilas terkait tentang kecakapan hidup ataupun aktivitas sehari-hari anak-anak ataupun semuanya. Nah, silakan dibuka halaman 10. Halaman 10 nanti silakan dikerjakan ya. Dikerjakan, tapi sebelumnya Pak Guru akan bahas dulu pertanyaannya supaya tidak gagal paham. Yang aktivitas siswa, yang poin A, yang bagian A ya, pernyataan sikap. Pernyataan sikap otomatis pernyataan diri sendiri, sikap kita seperti apa nanti dituangkan di dalam buku ini dengan jawaban yang sebenar-benarnya jawaban. Tidak usah contekan, harus diri sendiri. Yang pertama, istilah titik-titik berikut ini menurut pendapat anak-anak semua. Yang pertama, Pak Guru menyuruh menghafal surah Al-Fatihah di rumah. Nah, sikap anak-anak seperti apa? Diulang, pertanyaannya, guru ataupun Pak Guru menyuruh anak-anak semua untuk menghafal surah Al-Fatihah di rumah. Nah, sikap yang harus dilakukan oleh anak-anak semua hendaknya apa ini? Apabila disuruh oleh Pak Guru ini menyuruh menghafal surah Al-Fatihah. Tuh, silakan diisi. Yang kedua, aku malas mengaji. Agar rajin mengaji, yang aku lakukan yaitu misalkan nih anak-anak semua lagi malas belajar, malas mengaji. Kuncinya seperti apa supaya anak-anak lebih giat lagi mengaji, lebih giat lagi menghafal di rumahnya? Cari jawabannya sendiri. Yang ketiga, hafalan surah Al-Fatihah temanku masih belum baik. Nah, sikapku seperti apa apabila anak-anak kelas 3 mendengar hafalan surah Al-Fatihah temanmu tapi belum baik? Nah, langkah apa yang seharusnya anak-anak lakukan? Itu, cari jawabannya. Yang keempat, aku sedang bermain di halaman rumah, aku mendengar adik menangis. Yang aku lakukan yaitu, yang keempat artinya apabila anak-anak kelas 3 sedang bermain di rumah nih, tiba-tiba adiknya nangis, nah, sikap anak-anak kelas 3A terhadap adiknya harus ngapain nih? Apakah dibiarkan? Apakah masa bodoh? Apakah dicuekin? Apakah dikasih susu? Apakah dikasih mainan? Ataupun ya terserah anak-anak semua. Yang kelima, aku sudah mampu menerjemahkan surah Al-Fatihah, akan tetapi salah satu temanku belum mampu menerjemahkan. Sikapnya adalah, nah, misalkan si A sudah hafal betul terjemah surah Al-Fatihah, tapi ada temannya yang belum mampu untuk menghafal arti ataupun terjemah surah Al-Fatihah. Nah, langkah yang harus dilakukan oleh anak-anak kelas 3 terhadap temannya harus ngapain nih supaya temannya juga bisa menerjemahkan surah Al-Fatihah seperti kalian semua? Itu adalah pernyataan sikap yang
harus dikerjakan sesuai pendapat masing-masing. Paham tuh? Nanti untuk hari Rabu tugas yang Pak Guru berikan ini, silakan buku paketnya dibawa. Hari Rabu tanggal 23 pas tatap muka, buku Al-Quran hadisnya dibawa untuk Pak Guru koreksi dan Pak Guru masukkan nilai mata pelajaran Al-Quran hadis. Pak Intum, itu saja dari Pak Guru, mudah-mudahan sedikitnya bisa bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Sebelum akhiri pertemuan kita kali ini, mari kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru mohon maaf tidak bisa menguraikan ataupun tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Nanti kalau memang waktunya sudah tepat, sudah bisa tatap muka secara normal, Pak Guru akan sampaikan secara perlahan-lahan supaya anak-anak bisa mengambil hikmah dari apa yang Pak Guru sampaikan ini. Terima kasih. Pak Guru akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.